Hai semuanya, selamat datang. Saatnya kita ngobrolin sesuatu yang penting banget membesarkan anak remaja yang hebat. Kita semua tahu, ngurus anak remaja itu ada tantangannya sendiri. Iya kan? Apalagi kalau orang tuanya udah bareng lagi, entah karena cerai, pisah, atau emang dari awal nggak nikah. Tapi intinya, teman-teman, konsistensi dalam mengasuh anak itu kuncinya, apapun bentuk keluarganya. Jadi, yuk kita cari tahu gimana caranya biar pengasuhan bersama ini bisa berhasil. Oke, yang pertama dan ini penting banget, pisahkan masalah pribadi sama mantan dari peran kalian sebagai orang tua. Ini bukan cuma soal kalian berdua lagi, tapi tentang anak kalian yang butuh stabilitas dan dukungan. Susah ya? Iya, tahu kok. Kadang emosi dan kenangan lama bisa bikin semuanya jadi lebih rumit. Kayak mau parkir paralel di Tanah Abang, susah banget. Tapi ingat, ini bukan tentang kalian lagi, ini tentang anak kalian. Tapi serius deh, demi anak remaja kalian, penting banget untuk lupain dulu masalah yang lalu dan fokus sama yang penting kesejahteraan mereka. Anak-anak remaja butuh contoh yang baik dari orang tua mereka. Ingat, ngasuh bareng itu bukan buat ungkit-ungkit masalah lama. Ini tentang kerja sama tim. Meskipun kalian sebenarnya males banget ngomong sama mantan. Kerjasama ini bisa jadi contoh yang baik buat anak kalian tentang bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Anak remaja kalian pasti bisa ngerasain kalau ada ketegangan. Jadi usahain buat santai aja. Mereka bisa belajar banyak dari cara kalian berinteraksi satu sama lain. Anggap aja kalian satu tim, punya tujuan yang sama. Membesarkan anak yang bahagia, sehat, dan pinter beradaptasi. Dengan begitu, kalian bisa menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung untuk anak kalian tumbuh dan berkembang. Komunikasi teman-teman, ini kunci sukses semua hubungan, apalagi buat ngasuh anak bareng. Terutama sama anak remaja. Soalnya hidup mereka tuh kayak sinetron, penuh kejutan, ada yang bagus, ada yang gak gitu bagus. Jadi gimana caranya biar komunikasi tetap lancar? Nah, yang pertama, wajib banget buat sering ngobrol. Bukan cuma sekedar like postingan di medsos ya. Maksudnya ngobrol beneran tentang jadwal, tugas sekolah, dan masalah-masalah yang mungkin muncul. Ingat telepon? Pakai dong. SMS juga boleh. Intinya tetap terhubung dan tahu kabar masing-masing. Jujur aja, anak remaja itu jago banget negosiasi kan? Mereka bisa bikin kita bingung dengan argumen-argumen mereka yang kadang masuk akal, kadang juga enggak. Mereka selalu nyari celah atau ngelanggar batas. Kadang mereka bisa sangat kreatif dalam mencari cara untuk menghindari aturan yang ada. Makanya penting banget punya aturan dasar yang sama di kedua rumah. Ini bukan cuma soal disiplin, tapi juga soal konsistensi dan rasa aman bagi anak. Kayak buku panduan mengasuh anak yang kalian berdua setujui. Dengan begitu, anak tahu apa yang diharapkan dari mereka, dimanapun mereka berada. Bukan berarti rumahnya harus kayak barak militer. Tapi harus ada beberapa aturan yang nggak bisa ditawar. Misalnya jam malam, waktu main gadget, dan batasan penggunaan media sosial. PR, hal-hal kayak gitu. Aturan-aturan ini membantu anak untuk belajar tanggung jawab dan manajemen waktu. Kalau aturannya jelas dan sama di kedua rumah, hidup semua orang jadi lebih gampang. Anak-anak jadi tahu apa yang diharapkan dari mereka dan merasa lebih aman. Anak juga nggak bisa mainin kartu, tapi di rumah ayah boleh. Ini mengurangi konflik dan kebingungan. Kita semua pernah ngalamin itu kan? Dengan aturan yang konsisten, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung bagi anak-anak kita. Bab 4, hormati otonomi remaja yang berkembang. Gini deh, anak remaja itu lagi dalam perjalanan mencari jati diri dan apa yang mereka mau dalam hidup. Mereka sedang mencoba berbagai hal baru, mencari tahu apa yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai. Ini adalah masa yang penuh dengan eksplorasi dan penemuan diri. Kayak lagi main film pencarian jati diri sendiri, lengkap dengan momen-momen canggung dan drama. Mereka akan mengalami banyak hal baru, bertemu dengan orang-orang baru, dan menghadapi tantangan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Bagian dari perjalanan itu adalah mencari kebebasan, yang normal banget. Mereka ingin merasakan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Sebagai orang tua yang mengasuh bersama, penting untuk menghargai kebutuhan mereka akan kebebasan sambil tetap memberi bimbingan dan dukungan. Ini bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja, tapi lebih kepada memberikan ruang untuk mereka tumbuh dan belajar.
Anggap diri kalian sebagai mentor, bukan diktator. Berikan mereka nasihat dan panduan, tapi biarkan mereka membuat keputusan sendiri. Biarkan mereka membuat pilihan sendiri, tentunya dalam batas wajar dan belajar dari kesalahan. Ini adalah cara terbaik untuk mereka belajar dan tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu semua bagian dari proses tumbuh dewasa. Dengan memberikan mereka kebebasan yang terarah, kita membantu mereka menjadi pribadi yang kuat dan siap menghadapi dunia. Bab 5. Tunjukkan front yang bersatu dalam krisis. Hidup itu penuh kejutan, dan masa remaja juga nggak terkecuali. Entah itu masalah sekolah, drama percintaan, atau saat mereka bikin pilihan yang kurang tepat, kita semua pernah ngalamin itu. Penting banget buat orang tua yang mengasuh bersama untuk kompak di saat-saat krisis. Meskipun kalian nggak setuju di belakang layar, tunjukin ke anak kalau kalian berdua ada buat mereka. Apapun yang terjadi, kayak pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Percaya deh, kalau soal dukung anak di masa sulit, persatuan itu kuncinya. Bab 6. Fleksibel namun konsisten. Oke, kita udah bahas pentingnya konsistensi. Tapi gini, ngasuh anak itu nggak bisa disamain semua. Kadang kita harus tahu kapan harus sedikit fleksibel. Anak remaja khususnya butuh keseimbangan antara aturan dan fleksibilitas. Mereka perlu tahu kalau kalian bisa diandalkan, tapi juga bisa beradaptasi saat ada hal tak terduga. Mungkin mereka perlu tukar jadwal akhir pekan buat ikut karya wisata Menak. Atau mungkin mereka pengen banget nonton konser sama teman-temannya. Asal nggak keseringan, sedikit fleksibilitas itu bagus. Ini simple, tapi penting. Rayakan keberhasilan, besar maupun kecil. Entah itu nilai ujian bagus, cetak gol kemenangan, atau jadi teman yang baik. Pastikan kalian berdua ada buat mereka. Hidup terlalu singkat kalau cuma fokus sama hal negatif. Dan meskipun anak remaja kalian cuma muterin mata pas kalian mau tos, dalam hati mereka pasti senang. Percaya deh, ingat, ngasuh bareng itu bukan cuma soal disiplin dan aturan, tapi juga tentang merayakan pencapaian mereka. Dan kasih tahu kalau kalian berdua bangga sama mereka. Oke, jujur aja, teknologi itu bisa jadi berkah sekaligus musibah kan? Tapi kalau soal ngasuh bareng, teknologi bisa jadi penyelamat. Bayangin aja, kalender bersama, grup chat keluarga, aplikasi pengasuhan bersama, alat-alat ini bisa bantu kalian tetap teratur, komunikasi efektif, dan hindari salah paham yang bisa bikin ribut. Nggak perlu lagi debat siapa yang jemput dari latihan bola atau siapa yang lupa tanda tangan surat izin. Teknologi bisa bantu kalian tetap sinkron dan tahu segalanya. Oke teman-teman, jujur aja nih, ngasuh bareng itu susah banget malah. Bakal ada saat-saat di mana kalian pengen jambak rambut sendiri, teriak ke bantal, atau mungkin banting HP. Jangan beneran dibanting ya. Dan itu normal. Tapi gini, kalian nggak harus lalui ini sendirian. Ada banyak terapis dan konselor hebat yang ahli di bidang pengasuhan bersama dan dinamika keluarga. Mereka bisa menyediakan tempat yang aman dan netral buat kalian mengatasi masalah, komunikasi lebih efektif, dan bikin strategi buat sukses ngasuh bareng. Ingat, minta bantuan itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Terakhir, tapi nggak kalah penting, ayo kita bahas soal jaga diri. Kalau kalian nggak jaga diri sendiri, gimana bisa jadi orang tua yang baik? Kayak mau lari maraton tanpa latihan, pasti ambruk. Jadi, pastikan kalian luangkan waktu buat diri sendiri. Entah itu olahraga, baca buku, ngobrol sama teman, atau nikmatin ketenangan. Jaga kesehatan mental dan emosional kalian itu bukan egois. Itu penting buat jadi orang tua yang terbaik. Itu dia, teman-teman, co-parenting secara singkat. Ingat, ini perjalanan, bukan tujuan akhir. Pasti ada kendala di sepanjang jalan, tapi dengan komunikasi yang jelas, komitmen untuk konsisten, dan banyak sabar, kalian bisa ciptakan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang buat anak remaja kalian. Dan pada akhirnya, itu yang terpenting kan? Semangat!